Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, suatu saat ada jamaah yang bertanya pada saya, sebetulnya Islam sebagai agama dakwah itu apa sih hakikatnya begitu? Nah, pertanyaan ini memang menuntut jawaban yang secara lugas bisa disampaikan. Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan itu, saya teringat akan satu ayat ya dalam Al-Quranul Karim, surat Yusuf ayat 108. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan ya, perkataan ini dengan harapan supaya pertama Nabi Muhammad yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu benar adanya. Tugas kerasulannya adalah tugas yang sangat mulia. Kemudian manfaat dampak dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Pertama, bahwa agama Islam itu adalah memerintahkan kepada Nabi dan para pengikutnya untuk mendakwahkan Islam di dalam rangka menegaskan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi sebagai agama yang menyeru kepada kebaikan-kebaikan fid dunya wal akhirah adalah yang pondasi utama dalam pengamalan ajaran agama adalah tentang keyakinan akan ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang sebetulnya adalah menggiring, mengajak, memberikan argumentasi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang difirmankan oleh Allah di surat Yusuf ayat 108 itu. Hei Muhammad, katakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang menjadi jalan hidupku yang diperintahkan untuk ad'u ilallah. Mengajak seluruh umat manusia meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi ajakan ini tidak sebagai sebuah ajakan yang polos tanpa argumentasi. Allah melanjutkan ada basiratin, bahwa ajakan ini adalah ajakan yang dilandasi oleh basiroh. Ya. Basiroh itu adalah bisa dalam arti penjelasan yang argumentatif. Basirotin juga bisa berarti ilmu pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Jadi semua argumentasi tentang wujud Allah, argumentasi tentang keberadaan Allah,
argumentasi tentang segala hal selain Allah itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, itu adalah argumentasi yang basiroh, ya. Benar, tidak ada keraguan, argumentasi yang rasional, dan alasan yang masuk akal. Jadi, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam dibangun oleh pondasi dan konsep ketuhanan yang hakiki dan tak terbantahkan. Kemudian disebutkan ana wa man tabi'ani. Kewajiban dakwah itu adalah kewajiban Rasul, tetapi wa man tabi'ani. Bukan berhenti di tingkat Rasul saja. Setelah Rasulullah tidak ada kemudian dakwah berhenti. Tapi adalah Allah menyatakan waman tabi'ani, artinya adalah seluruh manusia yang mengikuti Nabi punya kewajiban untuk mendakwakan ini. Bahkan dalam surat An-Nahl 125 Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Ini menunjukkan bahwa ajakan, himbauan, kemudian seruan ke dalam Islam itu adalah dengan hikmah. Artinya didasari dengan hikmah itu ya ilmu. Ya. Kemudian wa mau'izatil hasanah dan nasihat-nasihat yang baik. Jadi bukan hanya sekedar ajakan agar banyak penganutnya. Bukan hanya ajakan hanya sekedar ingin punya pengaruh banyak. Tetapi semua ajakan itu dilandasi oleh argumentasi dan landasan berpikir yang kuat. Kemudian di akhir ayat 108 surat Yusuf itu Allah menyatakan wa subhanallah, maha suci Allah. Allah maha suci dari berbagai macam kesyirikan. Allah maha suci dari wujud yang menyebabkan orang kemudian terjerumus kepada kemusyrikan. Artinya menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Kemudian wa ma'ana minal musyrikin. Artinya Rasulullah juga tidak menanggung dosa. Apabila dakwah sudah dilakukan, ikhtiar mengajak sesama manusia kepada jalan yang benar sudah dilakukan. Tidak ada sedikit pun tanggung jawab kalau semua masalah itu sudah disampaikan. Saudara-saudara, ini menunjukkan pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam rangka menjalankan ajaran agama. Kita diperintahkan ibadah lebih-lebih menjelang atau pada saat kita beribadah puasa di bulan Ramadan ini. Konsep semua peribadatan itu harus dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Perintah tentang ibadah puasa misalnya, mengapa yang disuruh itu ya ayyuhalladzina amanu? Artinya adalah dasar semua dari pengamalan peribadahan, dasar yang menjadi landasan pokok dan landasan utama dalam amaliyah Islamiyah itu adalah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semua itu adalah menjadi bagian penting yang harus kita teguhkan, iktikadkan dalam hati kita masing-masing. Jadi, apa yang saya sampaikan ini adalah menjawab pertanyaan sebagian banyak orang yang mengatakan cukup saja dakwah seruan kepada Islam itu ya berhenti pada seorang ulama, pada seorang kiai, pada seorang ustadz. Membaca ayat tadi bahwa berdakwah itu mengajak, menyeru kepada Islam itu adalah kewajiban kita semua. Artinya ana wa manit taba'ani. Bahwa aku, kata Rasulullah, dan juga seluruh orang yang mengikutiku.
Jadi kalau kita sebagai seorang yang mengatakan bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad, maka kewajiban dakwah itu adalah melekat pada diri kita. Itu saja barangkali saudara-saudara yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang tadi difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 108. Intinya adalah kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Utamanya adalah kewajiban dakwah adalah kewajiban kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.